Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran biologi kali ini adalah tentang sistem pernapasan. Tujuannya adalah Anda dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi dan proses dalam sistem pernapasan pada manusia. Selain itu, Anda harus dapat menjelaskan struktur, fungsi, dan proses sistem pernapasan manusia. Pernapasan adalah proses untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme. Ada dua macam pernapasan, yaitu pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal meliputi proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air di antara organisme dengan lingkungannya. Sedangkan pernapasan internal adalah pernapasan seluler. Hal ini karena pernapasan internal terjadi di dalam sel, yaitu pada sitoplasma dan mitokondria. Proses pernapasan pada manusia. Rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, alveolus, dan kemudian dilanjutkan ke sel-sel tubuh. Berikut ini adalah organ-organ yang berhubungan dengan sistem pernafasan manusia. Yang pertama adalah hidung, kemudian udara masuk ke faring, yaitu saluran antara rongga hidung dan rongga mulut. Kemudian udara masuk ke laring, trakea, bronkus, dan akhirnya masuk ke paru-paru. Berikut ini adalah proses pernapasan secara internal. Yang pertama adalah proses glikolisis. Proses glikolisis terjadi di mitokondria. Terjadi pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Selanjutnya ada proses dekarboksilase, yaitu perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA. Tahap selanjutnya adalah siklus asam sitrat. Dimulai dari perubahan asetil-CoA menjadi asam sitrat, kemudian menjadi oksaloasetat. Pada proses siklus asam sitrat atau siklus Krebs, terbentuklah karbon dioksida. Tahap terakhir adalah transfer elektron. Pada proses transfer elektron terbentuk ATP. Untuk lebih lanjut dapat Anda pelajari pada kelas 12. Berikut ini adalah gambar dari proses secara eksternal. Terjadi perubahan kandungan oksigen dan CO2 dalam darah. Di udara bebas, kandungan oksigen 120, sedangkan CO2-nya 27. Kemudian akan masuk ke dalam alveolus paru-paru. Jumlah oksigen akan berkurang, sedangkan karbon dioksida akan bertambah. Begitu seterusnya sampai terjadi proses difusi
di daerah kapiler jaringan sel-sel. Ketika karbon dioksida kandungannya lebih tinggi daripada oksigen, maka udara keluar dari paru-paru. Ada dua fase pernapasan, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Ketika fase inspirasi, otot interkostal akan berkontraksi. Demikian pula otot-otot diafragma, sehingga udara masuk ke paru-paru. Sedangkan fase ekspirasi terjadi karena otot interkostal berelaksasi dan diafragma berelaksasi juga. Ada beberapa volume udara pernapasan dalam paru-paru. Yang pertama adalah udara tidal yang berjumlah kurang lebih setengah liter. Udara ini adalah udara yang keluar normal dan masuk secara normal. Kemudian ada lagi udara cadangan inspirasi atau udara komplementer. Dan ada pula udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Jumlah udara masing-masing tersebut adalah 1.500 ml. Sementara itu, ada udara yang tetap tinggal di paru-paru yang disebut udara residu. Jumlah udara pernapasan kita adalah kapasitas vital paru-paru, yaitu volume tidal ditambah udara komplementer ditambah udara suplementer. Sedangkan kapasitas vital paru-paru ditambah dengan udara residu disebut kapasitas total paru-paru. Ini adalah grafik dari volume udara pernapasan dalam paru-paru. Proses pengangkutan gas oksigen dan gas karbon dioksida dalam tubuh. Oksigen diangkut oleh hemoglobin dalam bentuk oksiyoglobin dan oksihemoglobin. Perbedaannya adalah kalau oksihemoglobin tersimpan dalam otot, oksihemoglobin tersimpan dalam darah merah. Berikut ini adalah reaksi bolak-balik antara proses pengikatan dan pelepasan oksigen oleh hemoglobin. Proses pengangkutan karbon dioksida ada beberapa cara. Yang pertama, kurang lebih 5% dari karbon dioksida larut menjadi asam karbonat dalam plasma darah dengan reaksi
seperti di bawah ini. Cara kedua adalah membentuk senyawa karbon mino. Karbon dioksida masuk ke dalam sel darah merah dan berikatan dengan gugus amin. Proses yang ketiga adalah pengangkutan dalam bentuk ion karbonat melalui pertukaran klorida. Dalam proses pertukaran klorida diperlukan enzim karbonat anhidrase. Kecepatan pernafasan. Kecepatan pernafasan dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, suhu tubuh, posisi tubuh, serta aktivitas. Kelainan dan gangguan pada sistem pernafasan. Pertama, berkurangnya jumlah hemoglobin. Yang kedua, keracunan gas sianida atau gas karbon monoksida. Ketiga, adanya penyakit kanker paru-paru. Keempat, berkurangnya kemampuan paru-paru karena gangguan jaringan elastik. Gangguan yang lain adalah kanker paru-paru. Ada lagi gangguan yang disebabkan oleh bakteri, misalnya oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang disebut penyakit tuberkulosis. Penyakit lain yang disebabkan oleh bakteri adalah pneumonia, yaitu gangguan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Ada lagi radang, misalnya bronkitis, rinitis, sinusitis, laringitis, dan pleuritis. Berikut ini adalah gambar dari jaringan paru-paru yang normal, sedangkan yang ini adalah yang tidak normal akibat asap, akibat kegiatan merokok. Pada umumnya, paru-paru yang normal berwarna kemerah-merahan, sedangkan bagi perokok berat tampak warna hitam, yaitu tempat terbentuknya kanker. Sebagai tes pemahaman dari materi di atas, coba kerjakan soal berikut ini. 1. Apa fungsi oksigen pada tubuh organisme? Jelaskan. 2. Jelaskan perbedaan antara inspirasi dengan ekspirasi. 3. Jelaskan pengaruh perbedaan umur terhadap frekuensi pernafasan. Soal keempat. Bagaimana terjadinya proses pengeluaran karbon dioksida? Soal terakhir. Apa pengaruh rokok pada kanker paru-paru? Silakan tes pemahaman ini dikerjakan di buku tugas dan dikumpulkan via
Google Classroom. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.